kebahagiaan. Kebahagiaan bukan ada di mall, kebahagiaan bukan ada di tempat hiburan, kebahagiaan bukan ada di traveling jalan-jalan, bukan. Justru kebahagiaan ada di mana? Di rumah Allah, di masjid. Ngapain? Yatluna kitab Allah wa yatadarusuna fima bainahum. Baca ayat Allah, pelajarin isi Al-Quran, isi ayat Allah. Apa yang didapetin pasti dia bahagia. Kenapa orang itu gak bahagia, Pak? Nongkrong, salah bergaul, pakai narkoba. Ketika kita tanya kenapa, mau bahagia dia. Melihat rumah bapak emaknya berantem mulu, broken home, salah milih teman, ajar narkoba, pecandu narkoba. Pengen bahagia. Apa yang mereka dapetin? Overdosis. Nyari kebahagiaannya, rela bunuh dirinya, rela mencelakakan dirinya. Makanya wahai engkau yang ingin bahagia, datang ke sini, ke rumah-rumah Allah. Di sinilah sumber kebahagiaan. Bukan ada di luar sana. Salah alamat kalau engkau nyari bahagia di tempat selain di sini, rumah Allah. Itu kata Rasulullah SAW. Apa yang dijanjikan Allah? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunin ketenangan, kebahagiaan di hati kita. Oke, kita lihat ya Allah, semua solusi masalah hidup kita adanya di sini. Mau utang selesai, sini. Di sini ketenangan Allah turunkan. Mau rumah tangga beres, nggak cerai, di sini tempat. Kenapa rumah tangga cerai? Ya, baru pacaran 20 tahun, Pak. Pacarannya 20 tahun, nikahnya seminggu. Ada nggak kayak gitu? Gimana? Ya, banyak pacarannya lama, nikahnya bentar. Nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan. Kenapa? Mereka nggak hadir di sini. Suami istrinya nggak hadir di rumah Allah untuk ta'lim, untuk hadir majelis ilmu. Makanya rumah tangganya hambar, bagaikan makanan nggak ada lauk. Rumah tangga nggak ada keindahan di dalam rumah tangga. Ketenangan nggak ada. Allah nggak turunin sakinah. Karena ketenangan itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia, bukan di tangan makhluk, bukan di tangan uang, bukan ada di kantong kita, bukan ada di rekening saldo bank kita, bukan. Ketenangan milik Allah. Makanya para ulama nasihatin kita begini: as-sa'adatu biyadillahi wa la tunalu illa bi ta'atillah. Kata-katanya simpel, Pak. Hafal ini. As-sa'adatu biyadillahi wa la tunalu illa bi ta'atillah. Kebahagiaan cuma ada di tangan Allah. Allah aja pemilik bahagia. Kalau mau bahagia, taat sama Allah. Taat sama Allah, tunduk sama Allah, deketin Allah, bahagia. Gimana cara deketin Allah di sini? Majelis ilmu, ketenangan yang akan Allah berikan. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah berfirman, dialah Allah yang turunin ketenangan ke hati orang beriman. Gimana caranya? Iman dia dibikin sama Allah tambah. Makin bertambah keimanannya, makin bahagia. Makin menipis keimanannya, menipis kebahagiaannya. Masya Allah, mic-nya emas nih, emas berapa karat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati ketua mushola kita, ketua mushola yang mana nih? Ayah kita nih, ayah tercinta, ketua mushola kita, pengurus mushola yang nggak bisa saya sebut namanya satu persatu karena memang belum kenalan. Insyaallah setelah ini kita kenalan. Semoga pengurus mushola kita, Masya Allah, yang sudah membuat mushola ini nyaman, luar biasa ya, karpetnya tebal banget nih.
karpet mahal nih. Ya, nyaman, masya Allah, gak panas. Ya, mudah-mudahan semua juhud atau pengorbanan buat musola ini Allah balas dengan surga. Dan juga semua jamaah yang saya banggakan, saya muliakan, masya Allah, di saat banyak kaum muslimin jam segini nih, kebanyakan di mana kaum muslimin? Masya Allah, kebanyakan tidur. Tapi kita, Allah kasih hidayah, Allah kasih kita taufik untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat yang paling Allah cintai. Khairu biqa'il ardi, kata Nabi SAW, tempat terbaik di muka bumi ini adalah apa? Al-masajid. Tapi di sebelah kita juga ada tempat terburuk. Ya, masya Allah, di sini tempat terbaik, sebelah kita tempat terburuk. Wa syarri biqa'il ard al-aswaq. Dan tempat terburuk di muka bumi ini adalah pasar. Jadi tempat terbaik ada di sini, tempat terburuk ada di mana? Di sini juga. Karena pasar tempat kebanyakan orang bohong. Ya, barang nggak berkualitas bilangnya. Makanya pedagang jujur itu susah cari pedagang susu. Pedagang yang jujur itu susah dapat ini. Nabi bersabda, at-tajiru shadiq ma'asyuhada. Orang dagang kalau bisa jujur selama dagangnya, nanti pada hari kiamat dikumpulin sama Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang mati syahid. Wah, luar biasa. Nabi ngomong begini karena apa? Susah jadi pedagang yang jujur. Pertanyaan saya, kalau di sini banyakan yang jujur apa yang bohong? Hah? Separuh. Separuh jujur atau separuh kagak jujurnya lebih banyak? Insya Allah kita semua digolongkan Allah orang-orang yang jujur. Amin. Selalu berusaha untuk menjadi orang jujur, orang yang benar terhadap diri kita sendiri, benar terhadap Allah Azza wa Jalla. Usduq ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, bahagia banget, saya ingat banget pernah pertama kali dakwah di mushola yang kita cintai ini, dijemput pakai motor. Yang jemput saya mana nih orangnya? Oh, Ustaz Al-Fadhil, masyaallah. Ya, kemudian saya bilang sama sahib saya, ini ketua DKM Masjid Istiqomah di Pakar Putih Timur. Udah deh, kita naik mobil deh, biar nggak masuk angin. Soalnya ntar siangan ada kajian di Sukabumi. Pas nyampe sini gak ada tempat parkir. Emang bener, mesti naik motor kalau di sini juga hadir Pak sahabat dakwah saya, insya Allah masih muda, ada Bang Ari, masih jomblo. Ya, kalau mau punya mantu tapi hidupnya susah, ya sama dia nih. Ya, yang juga ada Bang Basit, masya Allah, beliau ini dua orang yang selalu ikut kajian. Bukan hanya saya, ada Ustadz Haikal Hasan, ada Kiai Haji Munawir Asli, bisa juga tuh diundang ke sini tuh. Kalau mau ada alim yang Betawi lucu, beliau orang. Semoga Allah jaga guru-guru kita yang selalu komitmen, konsisten menyampaikan nilai-nilai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya Pak, kita baru saja dapat satu berita yang masya Allah, saya begitu menggetarkan hati, yaitu wafatnya Wali Kota Bandung, Mang Odet. Masya Allah, Mang Odet asli Bandung. Beliau masya Allah meninggal dalam keadaan sholat sunnah sebelum khutbah Jumat. Meninggalnya di hari paling baik, di amalan terbaik. Khutbah itu Pak amalan terbaik. Karena ketika kita menyampaikan khutbah, di situ ada doa mustajab. Ya, kata para ulama, 24 jamnya Jumat itu waktu mustajab doa tuh. Nah, paling mustajabnya ketika khatib lagi naik mimbar. Waktunya itu waktu terbaik. Berarti amalan terbaik hari Jumat sebenarnya khutbah Jumat para khatib tuh. Doa mustajab ya, hari terbaik, amalan terbaik. Wafat dalam amalan terbaik itu sholat. Afdhalul a'mali as-sholat. Amalan paling baik itu sholat. Masya Allah. Allah berikan beliau kemuliaan itu. Masya Allah. Ada satu teman dari Bandung WA saya.
Beliau dekat sama Mang Odet, ya, orang Bandung. Beliau kader salah satu partai. Dia bilang, Ustadz Kasyif, ini Mang Odet kenapa dia bisa dapat kemuliaan matinya husnul khotimah? Yang pertama, sholatnya selalu di awal waktu. Yang kedua, sholatnya selalu berjamaah. Jadi jangan lihat matinya, lihat sebelum dia mati ngapain, sebelum dia wafat ngapain. Sholatnya awal waktu dan nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa dapat kemuliaan meninggal dalam keadaan baik. Amin. Husnul. Karena innamal a'malu bil khawatim. Nabi bersabda, amalan kita nih dilihat ketika akhir hidup kita, ujung hidup kita, finish. Garis finish itulah yang menentukan kita ini orang baik apa orang jahat, orang baik apa orang buruk. Nah, untuk mencapai garis finish kita kan harus start nih. Sebenarnya startnya sekarang. Nah, ujian akhirnya penentuan ketika detik-detik kita sakaratul maut. Kita udah pernah bahas kalau nggak salah di sini. Sakaratul maut. Sakarat itu artinya mabok, teler. Orang kalau mabok kira-kira diajak ngomong nyambung gak Pak? Hah? Orang kalau nggak mabok ngomongnya teratur apa ngelantur? Nah di sini kayaknya udah pernah mabok semua. Kok bisa jawab ditanya ditanya bisa jawab. Nah, jadi kondisi ketika nanti kita mau dicabut nyawanya, kondisi kita lagi mabok, lagi teler, sakrat, ya sakron. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat kalau lagi mabok. Ya, dulu sebelum perintah khamar sholat dulu. Jadi perintah khamar selanjutnya, kedua baru. Yang pertama sholat dulu. Jadi banyak para sahabat habis nakib, ya enggak, sholat, mabok. Makanya diceritakan Umar bin Khattab ketika jadi imam pernah mabok dalam keadaan baca surat Al-Kafirun gak kelar-kelar. Baca surat Al-Kafirun gak kelar-kelar karena ada dua ayat yang sama. Baru turun ayat khamr, Madinah penuh menjadi lautan khamr. Tahu sahabat Nabi Pak, kalau udah perintah Allah gak ada mikir lagi. Kalau udah larangan Allah gak mikir lagi, langsung ditinggalkan saat itu juga, detik itu juga. Ya, jadi ketika kita meninggal dunia, hendak kita meninggal dunia, kita akan dalam keadaan mabuk, teler, sakaratul maut. Dan itu sakitnya luar biasa. Nabi merasakan sakitnya. Nabi merasakan sakitnya. Apalagi kita, Nabi yang udah dijamin surga, pasti dapat rahmat Allah, merasakan sakitnya ketika dicabut nyawa. Gimana saya, bapak-bapak? Ya, pasti lebih sakit lagi. Maka persiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah. Istiqomah. Jangan nunda-nunda amal, jangan nunda-nunda taubat. Yang kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Allah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita berdoa sama Allah, ya Allah, sebelum kita diwafatkan, ampuni dosa kita dulu. Amin. Sebelum kita wafat, terima amal ibadah kita dulu. Sebelum kita wafat, ya kita minta Allah hadirkan pemimpin soleh buat negeri kita. Amin. Yang bisa menjaga anak cucu kita, akidah anak cucu kita, insyaallah. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dalam keadaan ngantuk ya kita Pak ya, masih mau dengerin kajian ini, sebuah kebahagiaan ya. Sebuah kebahagiaan. Ada 4 kebahagiaan yang gak akan didapatkan orang di luar kita. Gak bakal dapat. Karena hanya di sini tempat kebahagiaan. Kebahagiaan bukan ada di mall. Kebahagiaan bukan ada di tempat hiburan. Kebahagiaan bukan ada di traveling, jalan-jalan, bukan. Justru kebahagiaan ada di mana? Di rumah Allah, di masjid. Ngapain? Yatluna kitab Allah wa yatadarusuna fima bainahum. Baca ayat Allah, pelajarin isi Al-Quran, isi ayat Allah. Apa yang didapetin pasti dia bahagia. Kenapa orang itu gak bahagia Pak? Nongkrong, salah bergaul, pakai narkoba. Ketika kita tanya kenapa, mau bahagia dia. Ngelihat rumah bapak emaknya berantem mulu, broken home, salah milih teman,
anjing narkoba, pecandu narkoba, pengen bahagia. Apa yang mereka dapetin? Overdosis. Nyari kebahagiaannya, rela bunuh dirinya, rela mencelakakan dirinya. Makanya wahai engkau yang ingin bahagia, datang ke sini, ke rumah-rumah Allah. Disinilah sumber kebahagiaan. Bukan ada di luar sana. Salah alamat kalau engkau nyari bahagia di tempat selain di sini, rumah Allah. Itu kata Rasulullah SAW. Apa yang dijanjikan Allah? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunin ketenangan, kebahagiaan di hati kita. Maka kita lihat ya Allah, semua solusi masalah hidup kita adanya di sini. Mau utang selesai, sini. Di sini ketenangan Allah turunkan. Mau rumah tangga beres, nggak cerai, di sini tempat. Kenapa rumah tangga cerai? Ya baru pacaran 20 tahun Pak. Pacarannya 20 tahun, nikahnya seminggu. Ada nggak kayak gitu? Di mana? Ya, banyak. Pacarannya lama, nikahnya bentar. Nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan. Kenapa? Mereka nggak hadir di sini. Suami istrinya nggak hadir di rumah Allah untuk ta'lim, untuk hadir majelis ilmu. Makanya rumah tangganya hambar, bagaikan makanan nggak ada lauknya. Hambar rumah tangga, nggak ada keindahan dalam rumah tangga. Ketenangan nggak ada. Allah nggak turunin sakinah. Karena ketenangan itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia, bukan di tangan makhluk, bukan di tangan uang, bukan ada di kantong kita, bukan ada di rekening saldo bank kita, bukan. Ketenangan milik Allah. Makanya para ulama nasihatin kita begini, as-sa'adatu biyadillahi wa la tunalu illa bi ta'atillah. Kata-katanya simple Pak, hafalin. As-sa'adatu biyadillahi wa la tunalu illa bi ta'atillah. Kebahagiaan cuma ada di tangan Allah. Allah aja pemilik bahagia. Kalau mau bahagia, taat sama Allah. Taat sama Allah, tunduk sama Allah, deketin Allah, bahagia. Gimana cara deketin Allah di sini? Majelis ilmu, ketenangan yang akan Allah berikan. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah berfirman, dialah Allah yang turunin ketenangan ke hati orang beriman. Gimana caranya? Iman dia dibikin sama Allah tambah. Makin bertambah keimanannya, makin bahagia. Makin menipis keimanannya, menipis kebahagiaannya. Di Jepang Pak, tiap hari orang bunuh diri Pak. Kurang apa tuh orang Jepang Pak? Negara paling kaya di dunia itu Jepang sebenarnya, bukan Amerika. Kenapa? Orang Amerika ngutang sama Jepang. Nah, di sini insya Allah nih, saya juga tahadus nikmah bisa berdakwah di Jepang karena wasilah Ustadz kita Faisal Kunhi. Kenal nggak Ustadz Faisal Kunhi? Masya Allah, Ustadz ganteng kita, alim tawadhu. Beliaulah yang memfasilitasi, mewasilahi saya bicara ke teman-teman di Tokyo Jepang. Kurang apa Pak ke Jepang? Kereta bawah tanah, kagak ada macetnya kalau udah naik kereta, sono nyaman. Wallah, ada Shinkansen besar, kereta cepat 700 km per jam. Lihat negara maju Pak. Tapi setiap hari bunuh diri. Setiap hari bunuh diri. Nggak ada bahagia deh. Duit banyak, nggak jamin orang itu bahagia. Maka bahagia ada di sini dong. Di rumah Allah, ta'lim, baca ayat Allah, pelajari sini. Itu aktivitasnya. Yang kedua apa? Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah kasih kita rahmat Allah, kasih sayang Allah Pak. Kita disayang sama orang kaya aja Pak, demennya bukan main. Wah, Masya Allah, artis-artis pengen dekat sama Raffi Ahmad. Waduh, kenapa? Raffi Ahmad duitnya paling banyak. Ya nggak, kalau bola aja dia beli, betul kan? Wah, deketin. Tuh, sama makhluk aja senang kita dekat. Bagaimana sama yang pemilik makhluk, Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita nggak mau dekat sama Allah? Padahal yang punya rahmat Allah Azza wa Jalla, yang punya kasih sayang Allah. Yang mana kalau udah dapat rahmat Allah, kelar hidup kita, nggak butuh apa-apa lagi. Kelar. Kalau udah dapat rahmat Allah, mau minta apa aja Allah kasih. Kenapa doa kita mungkin mentok sampai langit Allah, nggak nembus ke langit Allah? Bisa jadi kita nggak dapat rahmat Allah. Ini harus kita akui. Kita introspeksi lagi diri kita. Untuk memancing rahmat Allah, Allah kasih amalannya. Apa itu? Hadir majelis ta'lim, hadir majelis ilmu. Semua solusi masalah hidup kita akan kelar di sini.
Karena disinilah rahmat Allah betul-betul. Kemudian yang ketiga, hafathumul malaikah, kita bakal dijagain malaikat. Jangan pernah takut lagi. Hidup kita dunia akhirat dijamin sama Allah. Allah kirimin malaikat, bodyguard kita malaikat. Orang rumahnya dijagain tentara aja Pak, udah petang-petang ente. Ya gak? Bisa bayar gaji tentara, jagain rumah dia petang. Kita yang jagain di atas itu malaikat, yang ketika manusia mati dulu baru dia mati. Ya enggak? Gak ada matinya. Berarti selama manusia hidup dia masih ada, karena dia ditugasin Allah Azza wa Jalla. Itu yang jagain kita. Kenapa kita mesti takut lagi? Makanya ketika kita meninggal dunia nih, orang-orang yang istiqomah majelis ta'lim, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran, ya surat Fussilat, tuh malaikat bisikin kita ketika detik-detik kita mau meninggal. Kan orang kalau mau meninggal Pak takut tuh, sedih dia. Kenapa? Takut nanti amalannya nggak cukup buat menghadap Allah, sedih meninggalkan anak keturunan dia. Nah, orang yang mau meninggal tuh dua. Ini berlaku buat yang udah punya anak nih. Yang belum nikah makanya nggak kata. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut lagi ente. Enggak usah takut. Amal itu udah cukup. Ente dulu di dunia hadir majelis ta'lim istiqomah. Wa la tahzanu, jangan sedih tentang anak keturunan ente. Kenapa? Allah balas lagi. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang jagain kata Allah. Kami jadi wali, pelindung buat keturunan kalian. Apapun urusan kalian yang bikin sedih, yang bikin khawatir, kami yang akan jamin di dunia dan di akhirat. Allah Akbar. Kemudian yang terakhir Pak, siapa yang hadir majelis ta'lim rutin istiqamah, tadzakarallahu fi man indah, nama kita disebut di hadapan penduduk langit. Wah bahagia Pak. Viralnya di langit, walaupun dia nggak viral di dunia. Sekarang banyak orang ngejar viral di dunia, sampai mohon maaf lahir batin Pak, rela dia bugil demi jadi orang terkenal di dunia. Tuh kayak di Jogja, ya bandara Jogja cewek itu orang gila kali ya, buka baju deh. Udah lihat belum videonya? Orang gila. Ditanya sama polisi nih. Ya saya baca di detik.com. Ini demi Allah saya nggak ngeliat ya. Kenapa begitu kamu buka-buka baju di bandara? Pengen terkenal. Lihat Pak, saking pengen terkenalnya rela berbuat hal gila. Tuh manusia tuh, dia pikir kalau terkenal di dunia bermanfaat. Enggak Pak, memang Bapak pikir jadi artis enak. Lihat betapa banyak artis-artis yang terkenal, mau pergi kemana-mana nggak enak deh. Lagi makan, coba lihat, jadi ente coba jadi Cristiano Ronaldo, kagak bisa makan warteg ente, bener ya? Nggak bisa ngopi ente. Baru makan megang gelas, udah orang minta selfie, minta foto. Dari tadinya panas tuh kopi jadi ada. Kata enak buat terkenal sama manusia, nggak ada bahagianya, nggak ada enak-enaknya. Tapi kalau terkenalnya di langit, wah bahagia. Makanya kata Rasulullah SAW, orang mulia itu bukan orang yang terkenal, artis itu bukan tanda kemuliaan. Siapa mereka yang mulia? Rubba ash'ath aghbar. Betapa banyak orang yang rambutnya justru kusut, nggak keurus dia secara penampilan, dia nggak ngurusin dirinya. Tapi orang ini kata Rasulullah SAW, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Bahkan disebutkan madfu'un bil abwab. Orang ini nih pintunya ditutup sama orang. Artinya orang nggak ngormatin dia, nggak hargain dia. Tapi orang ini kalau dia angkat tangan ke Allah, Allah berikan semua hajat ini. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kepada kita nggak penting dikenal sama makhluk, walaupun makhluk tutup pintunya buat kita, karena dia nggak menghargai kita, nggak apa-apa. Yang penting Allah memuliakan kita. Gimana cara Allah memuliakan hamba? Orangnya hadir dulu majelis ta'lim, nama dia disebut di penduduk langit. Langit ada 7 disebut, setiap penduduk langit, masya Allah, nggak terbatas malaikat jumlahnya. Tidak ada satupun jengkal tanah di langit kecuali ada malaikat yang rukuk sujud. Jumlah malaikat lebih banyak dari manusia. Dan manusia malaikat, masya Allah Pak. Kalau dia mendoakan buat kita, pasti Allah dengar doanya dia. Makhluk yang nggak pernah bermaksiat kepada Allah,
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat durhaka sama Allah sekalipun. Apapun yang Allah perintahkan dia taat. Kita bakal dapat nih kebanggaan Allah di hadapan mereka ketika hadir majelis. Nah, ini Bang Ari telur nih. Bang Ari nggak terkenal mungkin nih. Followernya berapa follower YouTube? 60.000, 10.000. Oh, insyaallah nih follow nih Pak. YouTube-nya dia nih, ini anak-anak muda nih. YouTube-an nggak lu? Di YouTube nggak lu? Lu punya TikTok doang nih. Nih, saudaranya nih Pak, kayak gini bagus nih, remaja-remaja masjid. Ya, saya senang banget nih kalau yang hadir subuh nih anak-anak pemuda. Ini penerus kita nih Pak. Kasih mereka peranan, jadiin mereka pengurus masjid juga, musola juga. Kadang-kadang nih kalau udah senior yang megang, yang junior nggak dikasih kesempatan. Betul apa betul? Kalau di sini nggak kan? Wah, betul musola kita ganteng. Ya. Jadi Pak, kita harus regenerasi, kaderisasi. Ini kemarin ada perebutan di organisasi pemuda remaja masjid. Saya tanya ketua pemuda remaja masjidnya umur berapa? Umur 62 tahun. Insya Allah Pak, masih ngerasa muda aja. Masih ngerasa remaja aja. Kenapa? Karena nih organisasi ini dapat duit dari Pak Anies. 1,3 miliar per tahun. Akhirnya apa? Rebutan jadi ketua. Sedih nggak kita? Kalau 1,3 miliar kita beliin kerupuk kulit berapa? Ya, makanya pemuda musola kita ini aktif ya. Ajak teman-teman kita yang lain. Kesian mereka, nggak bahagia mereka, galau hidupnya. 24 jam main handphone, Pak, bayangin Pak, begadang, hancur badannya. Kalau udah hancur badannya, apa kena gagal ginjal, harus cuci darah. Yang susah siapa? Emak bapaknya. Nggak dapat jalan kebahagiaan, nggak dapat jalan ketenangan hidup, ketenangan batin. Nah, di sini ketenangan batin akan kita dapat. Demi Allah Pak, saya nggak pernah bahagia kecuali ketika lagi ngisi kajian. Hari bahagianya saya ketika ngisi ta'lim. Kita ngomong begini pulang nggak diamplopin. Kan Ustaz udah bahagia, udah senang, udah tenang. Ya. Alhamdulillah ya, nggak ada Pak, rizki lebih berharga dari ketenangan. Nggak ada. Rizki yang paling bikin kita berharga adalah ketenangan batin. Oke, ini baru mukaddimah ya. Insyaallah sambil nunggu syuruk kita nanti sholat 2 rakaat kita dapat pahala umroh haji. Saya ingin menyampaikan satu pesan Allah Azza wa Jalla. Jangan salah milih teman. Masya Allah. Jangan salah milih teman. Ternyata yang bikin kita rusak selama hidup ini teman. Siapa teman kita, itu yang narik kita. Syair Arab mengatakan inna sahiba sahibun. Teman itu narik. Teman itu narik. Narik kita kepada surga bisa, narik ke neraka juga bisa. Ya, betapa banyak mereka makai narkoba gara-gara siapa? Tadinya nggak kenal tuh dia sama yang namanya putau, nggak kenal dia sama yang namanya ganja, dikenali teman, dahsyat. Makanya Islam luar biasa, agama preventif, pencegahan. Sebelum ente rusak, ente jadi orang begajulan, lihat teman ente, jangan sembarangan nyari teman. Teman ini punya dampak dahsyat dalam mempengaruhi karakter seseorang, agama seseorang. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung siapa teman akrabnya. Kalau mau lihat agama orang, lihat teman akrabnya dia. Saya bertemanan sama ketua masjid, alhamdulillah bahagia sih. Berteman sama orang yang hadir masjid. Orang akan ngecap saya apa? Wah, dia mah orang pengajian tuh. Betul nggak? Coba tapi saya berteman sama tukang bandar narkoba. Orang tahu dia nih bandar narkoba misalkan. Orang secara nggak langsung bilang, dia mah pemakai tuh. Tuh, betapa dahsyatnya peranan teman dalam kehidupan kita. Jangan disepelein. Makanya lihat di handphone kita ini siapa yang lebih banyak ngajak ngaji apa ngajak dugem?
ngajak ngaji apa ngajak ngobrol gak karuan, ngegosip. Nah itu yang menentukan agama kita. Dan Nabi SAW ngasih perumpamaan, matalul jalisi sholih wal jalisi su ka hamilil misk wa ba'il ka hamilil kir wa ba'il misk. Perumpamaan berteman sama orang jahat sama berteman dengan orang baik. Kalau berteman dengan orang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Lihat, indah banget. Imam Nawawi bilang, orang minyak wangi ente bisa duduk di tokonya nih, masya Allah. Imam Nawawi. Jadi penjual minyak wangi pak ada di zaman dulu. Kalau kita duduk sama dia kita kecipratan wanginya. Kita nggak beli nih, nggak ada duit nih. Harga parfum berapa? 200.000. Aduh, gua nggak ada duit nih. Ini cobain dulu nih. Nanti kalau ada duit balik lagi. Ngerasa harum badan kita, wangi badan kita. Walaupun nggak beli, karena duduk dekat sama dia. Tapi kalau kita berteman dengan ahli maksiat, ahli durhaka sama Allah, ahli fasik, maka seperti berteman dengan pandai besi. Baru mau deketin dia, baju kita kecipratan api, bolong-bolong. Wa imma an tahriqa thiyabaka wa imma an tadhuqa minhu rihan khabithah. Kamu bisa kebakar bajunya, bisa mencium bau yang menjijikan, bau yang menyengat, yang gak enak. Luar biasa. Ini menunjukkan anjuran berteman dengan orang soleh, larangan agar kita menjauhi orang-orang ahli maksiat. Jangan sembarangan Pak milih teman dalam kehidupan kita. Jangan sembarangan. Cukup kita, nggak apa-apa dia nggak kenal nama kita, tapi kita dekat sama dia. Kecipratan ilmunya orang soleh, para alim, para habaib, para kiai, para ajengan, nggak apa-apa kita. Kita bukan alim, tapi kita mencintai orang alim. Mau dekat-dekat sama dia. Apa fungsinya? Apa manfaatnya nanti ketika kita hari kiamat? Kalau dia nggak ketemu kita di surga, dia bisa manggil nama kita, bisa ngasih syafaat buat kita. Tuh orang-orang kafir pak nggak dapat syafaat, kenapa nggak punya teman orang beriman di dunia? Apa kata mereka? Allah abadikan dalam Quran surat Asy-Syu'ara, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin." Kami nggak punya sahib yang baik, kami nggak punya teman yang soleh. Seandainya kami bangkit lagi hidup di dunia, kami bakal cari teman-teman beriman. Subhanallah. Kenapa dia kafir? Gara-gara temannya kafir, ikut-ikutan nge-follow teman-teman yang kafir, jadi kafir, jadi benci sama Islam, benci sama ulama, benci sama Islam. Alhamdulillah. Nah ini kata Imam Hasan al-Basri mengomentari ayat ini apa? Nanti tuh orang-orang kafir nyesek tuh ketika lihat ada orang diselamatin dari neraka. Kok satu-satu keluar dari neraka? Ditanya malaikat Zabaniyah, malaikat, asyafa'uhumur rusul, apakah mereka dapat syafaat para rasul? Kata malaikat, lah, bukan. Asyafa'uhumul anbiya, dikasih syafaat nabi itu mereka, enggak. Asyafa'uhumul malaika, dikasih syafaat malaikat, enggak. Apa kata malaikat? Syafa'uhum sadiquhum fid dunya, dia dikasih syafaat, pembelaan, pertolongan dari teman-teman yang soleh, yang dulu hidup bersama mereka di dunia. Teman bisa ngasih syafaat, dahsyat. Itu teman yang soleh Pak, ketika dia masuk surga lagi sama bidadari, masya Allah, yang nggak bakal kempes, yang nggak bakal bisa minum khamar, yang nggak memabukkan. Makanya orang yang berzina di dunia nggak bakal dapat bidadari surga. Orang yang minum khamar di dunia nggak minum khamar nanti di surga. Insya Allah dia nikmati fasilitas Allah. Siapa yang udah masuk surga, yang ubanan Pak balik lagi jadi putih, jadi hitam. Umur 25 sampai 30 tahun kita baru abadi itu masa muda, masa-masa yang kita kuat, masa-masa di mana kita bisa begadang, bisa ngobrol kuat. Nanti Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan muda. Nah, orang-orang saleh nih Pak, ulama-ulama saleh, ketika dia menikmati surga, subhanallah, dia mikirin teman dia yang dulu hidup di dunia, yang ngaji bareng sama dia, yang dulu pernah ya Allah ta'lim sama dia. Mana tuh fulan, mana tuh si Pak Haji Mamat, mana tuh Pak Haji Abdurrahman.
Dia komplain sama Allah, Pak. Komplain. Apa dia bilang? Ya Rabb, ma atalazzaz al-jannatu illa wa ma'iya sadiqi fid dunya. Ya Allah, enggak indah surga. Enggak enak. Enggak enak, kaget. Kenapa enggak enak? Mana teman saya dulu di dunia? Saya pengen menikmati surga sama dia. Kalau sendirian saya enggak mau. Maunya sama dia, ya Allah, teman-teman dulu saya berjuang sama dia. Kenapa dia tiba-tiba tidak? Mungkin karena dosa riba, dosa ninggalin sholat, dosa durhaka, dosa apa? Masih dicuci dulu dia di neraka. Teman yang soleh akan ingat, Pak. Nggak mau dia menikmati surga sendiri. Mana teman saya ya Rabb yang dulu di dunia bareng hidup di dunia. Akhirnya Allah Azza wa Jalla keluarkan dari neraka gara-gara syafaat teman. Ini kata Imam Hasan Al-Basri mengomentari tadi ayat yang saya baca. Makanya kata beliau, "Istaghfiru min ashabis salihin fid dunya fa innahum yanfa'unaka yaumal qiyamah." Perbanyaklah kalian memiliki teman-teman soleh di dunia. Banyakin tuh, banyak. Kata Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Mereka akan membawa manfaat buat kamu hari kiamat. Hari kiamat mau manfaat tadi. Bisa membawa kita ke surga, mengeluarkan kita dari neraka. Memberikan syafaat ke teman soleh. Terakhir ingin saya sampaikan, Bapak tolong nanti ya pulang dari sini buka Quran surat Al-Furqan ayat 25, 26, 27. Buka Quran surat apa, Pak? 25, 26, 27. Ini doang pesan saya, ayat ini terakhir ya. Allah berfirman tentang penyesalan orang yang salah milih teman. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Orang zalim menggigit kedua tangan. Penyesalan. Begitu dahsyatnya orang zalim, ahli maksiat, ahli durhaka sama Allah. Bahkan orang kafir itu nyesel nanti hari kiamat. Kenapa dia salah milih teman? Dia bilang begini, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya saya enggak temenan sama dia, saya enggak jadi penghuni api neraka. Kenapa? Laqad adallani, dia telah sesatkan saya dari jalan Allah setelah hidayah menyapa saya. Dan setan benar-benar penipu yang hebat. Ayat ini, Pak, turun sama teman kecilnya Nabi Muhammad, namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi, teman kecil. Bareng, pergi bareng, ngobrol bareng waktu kecil ya, main bareng. Ketika Nabi diutus jadi Rasul, Uqbah ngajak makan Nabi. So, jadi orang Arab itu Pak kalau dapat proyek dia luar biasa baik. Orang ditraktir makan di rumah dia. Nah, ini diantara sifat baiknya orang-orang Arab Quraisy. Ya, hobinya traktir orang. Insyaallah. Dia traktir teman-temannya, dia reunian. Wah, reunian teman-teman kecil. Gue udah sukses nih, yuk makan bareng di rumah gue. Apalagi makan, Nabi SAW ingat dakwah. Nabi tarik tangan Uqbah. Ya Uqbah, lan aqula ta'amak wa lan ashraba syarabak hatta tuslim. Uqbah, saya enggak akan makan makanan kamu, saya enggak akan minum minuman kamu sampai kamu bersyahadat. Uqbah lihat di kanan kiri udah pernah makan. Nabi Muhammad datang bukan buat makan, dakwain dia yang masuk surga. Nah, begitupun hati kita harusnya kayak gitu, Pak. Ketika kita ketemu orang pengen ngajak dia masuk surga. Nih informasi ini flyer sebarin pengajian kita. Siapapun ustadznya, sebarin. Ajak 1-2 orang itu jadi wasilah hidayah. Begitupun Rasulullah nggak mau ada umatnya yang masuk neraka. Ya, satu saat Aisyah bahagia, dia senang Aisyah. Kenapa Aisyah senang? Aisyah minta didoain Nabi. Ya Rasulullah, ud'uli, doain saya dong. Doa Aisyah istri Nabi SAW. Kata Rasulullah, engkau mau didoain? Mau. Ya Allah, angkat tangan Nabi. Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni Aisyah dosa dia yang lalu maupun yang akan datang. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah yang terang-terangan dia pernah kerjain atau yang pernah tersembunyi dia lakukan. Itu Aisyah kegirangan, Pak. Istri Nabi kegirangan sampai ketawa dia di paha Nabi Muhammad SAW. Ya dia dulu
bahan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aisyah senang sama ayah suruk du'ai, kamu senang sama doa saya tadi? Senang ya Rasulullah. Nggak ada lagi yang bikin senang kecuali doa tadi. Apa kata Rasulullah? Hakadha du'ai ala ummati fi kulli salat. Begitu juga tuh doa yang saya doain buat kamu, saya sampaikan buat umat saya setiap sholat. Kita didoain sama Nabi, nggak pernah lupa Pak doain kita, biar kita dapat hidayah selalu dalam bimbingan petunjuk Allah. Nabi bilang sama Uqbah, udah masuk Islam selamat ente dunia akhirat. Kata Uqbah, ya udah. Kata kamu ini nggak pernah berbohong dalam hidup, sekalipun nggak pernah bohong. Nggak ada alasan saya nggak percaya. Percaya kamu Nabi utusan Allah. Salamat. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Teman lihat teman. Di saat yang bersamaan hati ini memilih berteman sama yang baik apa yang jahat. Uqbah juga punya teman yang lain namanya Umayyah bin Khalaf sama Abu Jahal. Datang naik kuda. Uqbah, masuk Islam ente. Iya. Wajhuka ala wajhi haram. Kalau begitu wajah ente jangan ketemu aneh lagi. Aneh nggak bakal ketemu ente. Orang Arab kalau udah kesel tuh ngomong begitu. Wajhuka ala wajhi haram. Nggak mau lagi mau melihat muka ente. Ente sudah ada di barisan musuh, kata Abu Jahal sama Umayyah. Nah ini Uqbah hatinya lemah. Dia mikir kalau gua temenan sama Muhammad nggak bisa macem-macem. Ya nggak, harus berjuang. Kalau udah jadi muslim harus kafah, mati di atas Islam, berjuang di atas memberikan nyawa, harta, keluarga buat agama Islam. Kalau bertemanan sama Umayyah enak, waduh masih bisa nongkrong, ya, masih bisa khamr, zina, masih bisa nyogok, malah dunia enak. Kalau temenan sama orang kafir, hatinya minim. Saat yang bersamaan Allah gelincirkan hati dia gara-gara teman ajakan tuh. Waduh, Umayyah, Abu Jahal tadi cuma bercanda, tadi gak serius, karena dia nggak mau makan makanan saya malu, makanya saya ucapin kalimat syahadat. Apa kata Umayyah bin Khalaf? Lihat teman jahat tuh nggak segitu doang tuh mau gelincirin kita akan dimasukin jurang sama dia. Enak aja ente, udah tersebar berita ente Islam. Sekarang juga kalau ente mau persahabatan kita kembali terjalin, datengin tuh Muhammad dan ludahi wajahnya, ingkari agamanya. Wah, orang ini Uqbah ini kok langsung karena pengen berteman sama orang-orang kafir, dia memutuskan persahabatan dengan Rasulullah SAW. Dia datang Nabi Muhammad di Masjidil Haram, Nabi lagi sholat sujud di Ka'bah. Dia injak kepala Nabi, diludahi wajah Nabi, dan dia mengatakan, kafartu bidinik, saya setelah mengingkari agama wahai Muhammad. Nah, Nabi di sini angkat tangan karena dia udah menghalangi Nabi ibadah, merusak kekhusyuan Nabi ibadah. Kata Nabi, qatalallahu Uqbah, Uqbah bakal dibunuh sama Allah. Dan benar Bapak saudara yang dimuliakan Allah, di perang Uhud Uqbah ditebas lehernya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini gara-gara ini, peristiwa ini Allah turunkan asbabun nuzul tadi surat Al-Furqan 25-26. Ini ada di tafsir At-Tabari. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, jangan salah milih teman. Dampaknya bukan hanya kehidupan dunia, tapi juga kehidupan akhirat. Jangan berteman sama orang yang menjadikan dunia tujuan hidupnya. Gak bakal benar hidup kita. Jangan menjadikan orang yang fasik jadi teman kita. Jangan jadiin orang bodoh jadi teman kita. Dia nggak akan mau nyelamatin kita, maunya menggelincirkan kita. Berteman dengan orang yang punya kepintaran, orang beriman, orang soleh. Berteman dengan orang yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, itu orang cerdas. Nggak mau dia berteman nongkrong nggak jelas, merusak agama dia, merusak dunia dia, nggak mau. Boleh berteman tapi nggak jadi teman akrab. Saya halo, assalamualaikum. Untuk majelis sama dia bareng enggak, pikir saya bakal bermajelis sama ulama, habaib, ajengan, kiai, dapat ilmu. Wah, dekat sama dia dapat ilmu enak. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, tiap hari dapat informasi. Masya Allah.
Oke Pak, ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Kita udah 1 jam nih tausiah. Kurang lebih. Silakan kalau ada yang mau tanya boleh. Kalau nggak ada kita tutup bersama dengan doa. Insyaallah. Barakallahu. Saya mau nanya Ustaz, mengenai syafaat, kiat mencari teman mau syafaat tema kita. Apakah di dunia ini kita juga bisa dapat syafaat sebagai Masya Allah. Barakallahu. Ya, syafaat Pak, itu secara bahasa artinya menambal. Jadi syafaat itu Pak, secara bahasa artinya menambal. Jadi sesuatu yang kurang ditambahin, itu syafaat. Jadi kenapa kita butuh syafaat? Amalan kita ini nggak tahu nih diterima Allah apa enggak. Ya, jadi kita butuh syafaat. Apa yang bisa ada 8 yang bisa memberikan kita syafaat. Tapi nanti kita bahas di mungkin yang Allah berikan kesempatan yang lain. Ya, ada 8 syafaat buat seorang hamba. Ya, diantaranya tadi ya syafaatnya Rasulullah SAW. Rasulullah dikasih izin sama Allah ngasih syafaat. Tujuannya nambel amal kita. Wah, ini kalau lihat dari amalannya nggak dapat rahmat Allah. Kalau lihat dari amalannya nggak cukup memasukkan di surga. Nabi menunjuk tangan, ya Allah kasih syafaat sama dia. Ya, jadi kita butuh syafaat di akhirat. Kalau di dunia, ya kan kita belum ada hisab, belum ada penentuan surga atau neraka bagi kita. Dan dunia, bukan patokannya orang dapat harta dapat syafaat, enggak. Dapat jabatan dapat syafaat ya. Orang yang dapat syafaat, insya Allah tanda-tandanya orang yang hadir majelis ilmu, orang yang ya selalu sholawat sama Nabi, mulutnya dikasih taufik untuk sholawat. Kemudian orang yang dapat syafaat nih, kalau azan Pak diem, jawab azan, baca Allahumma rabb hazihi da'wah at-tamah ila akhir, maka dapat syafaat. Nah, kemudian Nabi bersabda, man shalla alayya 10 fi sabahi wajabat alaihi syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang sholawat pagi ini 10, sore 10, maka dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu. Yuk kita sholawat 10 kali yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. 10 kali Pak. Nah, itu diantaranya amalan-amalan yang bisa dapetin kita syafaat nanti di akhirat. Insyaallah. Barakallahu. Ya, ada pertanyaan kita tutup doa ya. Dulu doa. Insyaallah udah syuruk ya, udah isyraq. Udah ya? Salas. Hah? Hah? Apa? Tengah 6 pas. Kita lanjut ya sebentar. Ya. Ada orang Yahudi, Pak, tetanggaan nama Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini imam fikih tabi'in di zaman tabi'in, orang soleh, masya Allah, ahli din ya, ahli fikih. Tetangganya orang Yahudi. Harga pasaran rumah 1000 dirham. 1000 dirham. Dijual sama dia 10.000 dirham rumahnya. Orang rebutan beli rumahnya. Berapa harganya? 10.000 dirham. Gila ente. Ini di pasaran sering di NJOP. Emang dulu ada NJOP. NJOP-nya per meter cuma 100 dirham.
Wah ente jual di atas pasaran 10 kali lipat ente jual. Yang mau beli rumahnya nih orang Yahudi tetanggaan sama Imam Hasan al-Basri. Apa kata dia? Bukan harga rumahnya yang mahal, tetangga ente ntar Imam Hasan al-Basri. Zaman dulu Pak orang rebutan pengen tetanggaan sama ulama. Subhanallah. Lihat di mana nih? Wah, makanya masya Allah dulu konsep perumahan Az-Zikra itu bagus. Ada almarhum Ustaz Arifin Ilham. Orang beli itu. Padahal jauh dari tol ke Az-Zikra berapa kilo? Dari tol ke Az-Zikra 10 kilo deh, 10 kiloan. Orang beli dari harga tanah cuma 5.000 meter jadi jutaan. Kenapa? Bertetangga sama Ustaz Arifin Ilham, orang beli miliaran. Terus sebenarnya konsep yang dipakai tadi itu orang Yahudi di zaman Imam Hasan al-Basri. Mahal rumahnya gara-gara tetanggaan sama siapa? Ini menunjukkan kepada kita jangan jauh-jauh sama orang soleh. Jangan apalagi memusuhi. Waduh, la'natullah bagi mereka yang memusuhi orang-orang soleh. Kita dalam sholat apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-salihin. Selalu tuh kita mengucapkan salam. Bayangin betapa mulianya kesalehan seorang hamba kepada Allah. Ahli tahajud, ahli qiraatul Quran, ya ahli majelis ta'lim, ya berteman sama mereka. Satu saat nanti mereka akan ingat kita insyaallah. Ibnul Jauzi itu setiap majelisnya dia nangis setelah menyampaikan tausiah dia nangis. Dia mengatakan kalau kalian gak menemukan saya di surga, tolong sebut nama saya di surga kepada Allah Azza wa Jalla agar saya bisa ngumpul sama kalian di surga. Ini tawadhu'nya beliau. Padahal alim. Ya, tapi jangan-jangan kita ngikutin kayak dia. Waduh, ente kalau nggak ketemu aneh, ente sebut nama aneh di surga. Emang kita bisa nahan di neraka? Ngomong begini seolah-olah kayak bisa nahan di neraka. Sebenarnya ini ungkapan Ibnul Jauzi. Kita belum makomnya kayak dia. Jangan kita ngomong kayak begitu sebenarnya. Ini salah nih. Ya. Menurut saya ada kesalahan. Kalau kita justru ngomong ya Allah selamatkan saya. Allahumma ajirni minan. Nah, selamat. Kan kita doanya begitu. Ini kan gagah. Ini gara-gara perkataan Ibnul Jauzi di viralin sama sebagian ustaz, jadi sebagian dai nangis kalau ente nggak ketemu aneh di surga panggil nama aneh. Emang ente tahan di neraka walaupun 1 menit? Allah jangan ngomong begitu. Kita belum makomnya ulama, ya, kita selalu minta 7 kali Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Maksudnya Ibnul Jauzi ini anjuran sama kita berteman sama orang-orang soleh, berteman sama para alim, para orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mujahid, menjadikan akhirat tujuan hidupnya. Jadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi nasihatin kita ada 5 ciri teman yang soleh. Ya ada 5 nih, kita dianjurkan untuk berteman sama mereka. Yang pertama, ghairu mubtadi'in, bukan ahli bid'ah. Ya ghairu mubtadi'in. Siapa orang-orang yang bid'ah? Orang-orang alirannya sesat. Jangan berteman sama mereka. Ya ada di Bandung, pesantren bejat, perkosa 12 santri. Diberitain tiap hari, wah, merusak nama Islam. Ternyata setelah ditelusuri ada salah satu website Islam yang terpercaya, ya, eramuslim.com, punya Ustaz Abi Amir Faisal Fat, ya, websitenya itu mengatakan ini pimpinan pesantren bejat ini orang Syiah. Di Bandung itu udah banyak orang Syiah, hati-hati. Ya, makanya jangan berteman sama orang ahli bid'ah, maksudnya orang sesat. Ya, sesat. Ada sufi yang nggak sholat, ada. Ya udah sesat itu. Ahli bid'ah itu disebut ahli bid'ah keluar dari ajaran Islam. Seperti Syiah boleh mut'ah, kamu kontra. Ya. Qurannya beda sama kita.
Ya, ajarannya beda sama kita. Jangan bilang Syiah Muslim. Kalau ada yang mau mendekatkan Syiah dengan Sunni, demi Allah ini orang bejat juga. Syiah bukan orang Islam. Jauhin, bikin KTP sendiri agama Syiah. Jangan bikin KTP, bikin rancu syubhat sesama Muslim. Banyak kaum muslimin yang sesat gara-gara mereka. Nah, jadi itu dia Pak. Jangan berteman sama orang sesat, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kemudian yang kedua, jangan berteman sama orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang melakukan maksiat terus-menerus, terang-terangan berani, itu orang fasik. Maksiat malah bangga, maksiat malah senang. Wala harisin ala dunia, dan jangan berteman sama orang yang gila sama dunia, ambisinya cuma dunia doang. Oke, barakallahu fikum. Kita tutup doa. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.